Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua dengan saya. Nah, di sini kali ini saya akan membuat gambar Spider-Man, tapi yang versi komik ya, versi komik atau kartun. Jadi bukan yang realis ya. Sekedar belajar aja, sekaligus sedikit saya curhat juga. Curhat nih. Maksudnya tuh sejarah dimana saya itu pertama kali yang namanya jatuh cinta dengan gambar, hobi banget dengan yang namanya gambar, dan di situ saya tuh senang banget gitu loh. Saat pertama kali gambar saya tuh dihargai banget, padahal tahu sendiri zaman itu saya tuh masih SD kelas 2 SD, kelas 2 kelas 3 lah kalau waktu itu ya, dimana zaman itu tuh apa ya, belum ada TV, belum ada apa-apa sih, namanya di kampung banget sih. Nah, kali ini saya akan menggambar Spider-Man, tokoh Spider-Man, dimana gambar ini adalah gambar pertama kali saya tuh tertarik, mata saya tuh langsung tertarik banget sama yang namanya gambar ini, sama Spider-Man. Meskipun saya belum tahu banget itu filmnya seperti apa. Dulu saya tahu Spider-Man itu dengar-dengar dari cerita orang-orang ya, cerita kawan-kawan yang mereka sudah punya TV, yang mereka sudah melihat filmnya gitu kan. Dia sebagian juga ada kawan-kawan yang bercerita dari cerita kawan-kawan gitu loh. Jadi sama aja seperti saya juga gitu. Jadi mendengar Spider-Man dari cerita ke cerita juga gitu kan. Seperti biasa juga nih kawan-kawan, kita sketsa dulu. Jangan lupa sketsa itu yang paling utama, dimana kita menentukan anatominya, bentuk komposisinya dan sebagainya sebelum kita memasuki dunia warna atau dunia finishing. Kita harus perlu mengenal dulu bentuk global-globalnya, anatomi dan bentuk-bentuk lainnya gitu kan. Ini saya sketsa dulu ya kawan-kawan. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi. Dulu waktu apa ya, ini mengulang sejarah juga, bahwasannya ini adalah gambar tokoh pertama ataupun gambar yang pertama kali saya tuh bisa gambar gitu loh. Saya bisa gambar meniru dulu kan masih meniru itu. Dan saya meniru gambar Spider-Man itu dari gambaran apa sih ya, bahasa Indonesianya apa ya, bahasa umumnya ya. Kalau anak kampung kami dulu sih gambaran sih, yang gambaran tuh kalau beli kita di pasar atau di pajak tuh yang bisa digunting kecil-kecil gitu kan, gunting kecil-kecil lalu buat mainan, tak lempar selop atau apa kayak gitulah gitu. Mungkin yang senasib atau yang seangkatan atau orang-orang dulu mungkin paham deh, kalau anak sekarang mungkin kurang paham juga. Pokoknya dari lembaran gambar lah gitu, saya melihat objek Spider-Man tuh langsung tertarik gitu. Apalagi dengan cerita-ceritanya seru banget saat kawan-kawan tuh bercerita tentang filmnya gitu kan. Jadi dari situ tertarik banget. Dan setelah itu pengen banget niru kan. Dulu kan belum ada si alat gambar gitu. Jadi pinjam-pinjam alat gambar kawan, coba-coba meniru. Ternyata kata kawan-kawan tuh bagus gitu kan, cantik katanya. Jadi dari situlah saya itu tertarik banget dan suka banget dengan menggambar, dan seneng banget saat melihat orang lain tuh gembira gitu kan melihat gambar saya gitu kan. Oh, ternyata ada yang suka, ternyata kawan-kawannya suka banget dengan gambar-gambar saya gitu kan. Jadi dari situ saya sering menggambar, bahkan sampai buku-buku saya tuh sering dimarahin tuh sama abang saya. Buku sekolahku isinya gambar doang gitu kan. Iya, nyatet juga sih, nyatet, cuman setiap catatan tuh ada gambarnya gitu kan. Iya, Spider-Man juga gitu, belum bisa gambar yang lain atau yang lain-lain. Kalau gambar pemandangan seperti ya orang-orang dulu juga gitu kan, ada gunung lancip dan sebagainya, tapi tetap Spider-Man nomor satu lah dulu itu kan. Situ sih awal mulanya seneng banget. Nah, sambil dengerin kawan-kawan, sambil lihat juga nih sketsanya, cara-cara sketsa awalnya, dimana sketsa itu dimulai dari coret-coretan dulu, nanti baru kita hapus bagian-bagian yang nggak perlu kan, kita beneri dulu kan, baru kita bentuk global sketsanya, baru nanti kita warnain. Dan
Nah, pesan saya sih buat kawan-kawan yang masih pemula atau yang baru-baru belajar, iya, jangan ikuti nafsu dulu dalam menggambar. Aku pengen gambar inilah, aku pengen gambar itulah gitu kan. Tapi harus dicoba dulu, dan jangan lupa, nggak masalah seperti itu sih. Cuman kita perlu tahu dasar-dasar dulu, perlu mencoba yang mananya gambar-gambar dasar. Ya kita misalnya nih gambar bentuk orang atau bentuk kartun, ya kita perlu sketsa dulu bentuk anatominya dulu, nggak langsung coret-coret pengen langsung jadi gitu. Ya kita perlu memahami dulu yang namanya gambar-gambar. Jangan ikuti hawa nafsu dulu dalam menggambar, saya pingin langsung ini, ya nggak ada sih, semuanya sih nggak ada yang instan ya, semua belajar juga. Saya juga dulu ya belajar juga dari nol. Yuk, Spiderman saya mungkin kalau masih ada, kalau nggak dimakan rayap mungkin, ya ampun saya keke mungkin lihat ketawa, ngelihat gambar itu mungkin saya ketawa banget lah, begini rupanya gambar saya dulu gitu kan. Bahkan lukisan-lukisan saya di zaman SMP itu yang dibeli orang, nah dibeli orang itu masih dulu tuh harganya 100 kali 50 aja pakai triplek itu dihargai 80.000 loh. Wah itu udah seneng banget tau nggak. Dan sekarang giliran gambarnya mau digantiin, saking malunya saya ngeliat gambar saya dulu, nggak boleh, mungkin karena sejarah itu ya kali ya. Tapi itulah apresiasi kita terhadap orang-orang seni ini kan, luar biasa. Terima kasih juga orang-orang ya yang dulu sangat luar biasa, dari orang mereka tuh terbangun gitu loh semangat seni itu. Oke guys, jangan lupa kalau bisa video ini jangan skip kalau kawan-kawan pengen tahu prosesnya, karena di ujung-ujung nanti atau di pertengahan atau dimanapun nanti ada teknik-teknik finishing yang jarang diketahui oleh kawan-kawan semua, yang jarang diketahui oleh pemula, karena di situ perlu banget pengetahuan, wawasan itu perlu banget, karena kita kan yang butuhkan orang-orang seni atau orang praktek, bukan hanya sekedar teori ya, praktek yang nampak langsung gitu. Jadi di sini kawan-kawan saya sudah masuk ke pewarnaan ya, pewarnaan. Hanya saya ya seperti biasa menggunakan warna-warna yang umum pada warna Spiderman. Ini Spiderman yang klasik ya, bukan Spiderman yang modern. Kalau Spiderman modern ini yang udah banyak warna sih, ada warna goldnya juga sih kan. Ini yang apa ya, yang lalu, yang Spiderman pertama dulu, warna Spiderman masih ya, karena di situ juga saya mengenal Spiderman ya, Spiderman yang pertama itu. Oke, sambil ngobrol sambil melihat tutorialnya, jangan lupa nih buat kawan-kawan yang belum subscribe, ayo subscribe, bantu saya dong. Masa iya enggak dong, bantu saya dong, biar sama-sama belajar, channel saya terus berkembang, menambah wawasan dan juga berbagi ilmu, sama-sama kita belajar biar channel saya juga berkembang. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan selamat menyaksikan, selamat menonton. Kalau ada saran ya monggo di komentar, karena kan saya juga pasti ada kurangnya kan gitu. Yuk ramekan yuk, terima kasih, yuk saksikan step by stepnya.
ini dia teknik yang jarang diketahui oleh orang-orang. Yang saya bilang tadi, kalau kawan-kawan gak ada yang skip step by step melihatnya. Nah, inilah teknik rahasianya, dimana saya tetap menggunakan warna putih pada krayon. Nah, ini kan kalau krayon biasa, merek-merek biasa ya. Ini saya pakai Brute Funner atau Faber Castell pun bisa. Itu kalau putihnya tetap kalah, jadi gitu loh, nggak ngefek ke putih gitu kalau kita catkan. Jadi gunanya untuk finishing, untuk nge-clear, dimana kita menghaluskan bagian-bagian yang sudah kena warna. Nah, pasti pori-pori kertas itu ada bagian-bagian yang tidak kena warna atau yang tidak rata. Nah, inilah gunanya si putih ini kita untuk menghaluskan, jadi warna itu akan jadi halus, pori-porinya tertutup semua gitu. Makanya karya-karya untuk pensil warna ini bisa halus itu pakai yang warna putih ini, atau pakai yang warna abu-abu bisa juga. Kita nggak usah takut, kita bruskan semua, tidak masalah, dia tidak akan mencampur dengan cat-cat yang lain. Dia hanya sifatnya untuk menghaluskan saja, untuk finishing gitu, dimana pori-pori kertas yang belum tertutup itu bisa kita haluskan, bisa kita ratakan gitu. Jadi kesannya pewarnaan itu dan gradasinya itu bagus gitu. Nah, kita bisa bandingkan antara awal pertama sama yang tadi sebelum dihaluskan itu nampak jelas ya gitu. Warnanya mencampur ratanya, halusnya itu berbeda, akan lebih halus lagi gitu.
Nah, untuk tahap ini saya menggunakan pena gel cair yang berwarna putih. Ini kawan-kawan bisa beli juga di alat gambar-gambar, tempat-tempat alat gambar, atau di online juga ada. Pena sih warna putih memang gitu, gel gitu sifatnya, dan dia bisa menutupin warna-warna yang ada di belakang. Nah, ini saya gunakan untuk memberikan efek cahaya biasan. Jadi warna putih ini perlu ya untuk memberikan efek cahaya biasan pada objek gambar. Jadi ini saya buat untuk membuat efek-efek pada objek sehingga lebih nampak dimensinya lagi.
Jadi seperti inilah kira-kira bentuk hasil gambarnya. Oh ya, maaf kawan-kawannya, ini memang pencahayaannya kurang stabil ya, karena saya gambarnya juga malam dan pencahayaan lampu memang kurang sedikit terang ya, lampu seadanya lah kan gitu. Jadi seperti inilah hasilnya ya. Di komen nggak apa-apa sih, komen ayo kritik mana yang kurangnya, ayo mana yang perlu ditambahin, kita biar sama-sama belajar kan kawan ya. Jadi ya seperti ini sih gambarnya, lumayan juga waktunya, sekitar hampir 2 jam juga saya gambar ini ya. Alat mesin warna kan menghaluskannya itu lama juga sih. Seperti inilah kira-kira bentuk akhirnya. Oke, terima kasih nih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak di kolom komentar, pencet tombol loncengnya, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.